eh, apa relevansinya dengan komunikasi ini? Kalau dikatakan arahnya ini kan lebih ke ekonomi, komunikasi pemasaran di mananya, sisi mananya? karena kan kayak penjualan, usaha, bisnis. Dari situnya, di mana ada komunikasi pemasaran di sini? Juga pernah saya buat komunikasi pemasaran. Kenapa? Strategi pemasaran. Iya, tadi kan saya tanya, kamu bilang oh ya berkaitan sama komunikasi pemasaran, di mananya? Dari cara di bauran pemasaran itu yang ada produknya. Oke, di dalam proposal, dalam skripsi kamu tuh di mana ada singgungan itu? Untuk membedakan ini punya komunikasi dengan ini punya ekonomi, dan di mana kita lihat perbedaannya? Perbedaannya untuk pembahasannya saya dibahas di bab 2 komunikasi pemasaran Halaman 14. halaman 14. Oke, komunikasi pemasaran. Kemudian antara komunikasi pemasaran dengan strategi bauran pemasaran bagaimana hubungannya? Kakak beradik, sepupuan, atau tetangga dia? Enggak, bauran pemasarannya itu alat untuk melengkapi dari komunikasi pemasaran itu tadi. Berarti atasnya komunikasi pemasaran. Kita lihat di sini mana urutannya. Runut dia setelah komunikasi pemasaran langsung bauran pemasaran. Oke, bauran pemasaran. Apa yang membuktikan bahwasanya ini adalah urutannya dari si komunikasi pemasaran lalu ke bauran pemasaran? Di mana benang merahnya? Karena kan langsung di halaman 19 itu bauran pemasaran, kamu langsung bicara adalah kumpulan atau kita lihat di komunikasi pemasaran apakah ada bersinggungan dengan bauran? Ada? Di sini saya nggak ada singgung kok, cuma bahas tentang komunikasi pemasarannya aja. Jadi hal yang terpisah. Pisah. Tapi nyambung. Mana kita sambungnya? Kalau nyambung tidak terpisah, kalau terpisah berarti tidak nyambung. Apakah komunikasi pemasaran, jangan-jangan bauran pemasaran baru urutannya ke bawah komunikasi pemasaran? Apa yang membuktikan bahwa saya tadi kan kamu yang bilang nih Komunikasi pemasaran dulu. baru runutan ke bawahnya bauran pemasaran. Nah, di mana itu? Apa itu kata kamu atau kata siapa? Ada pakarnya? Atau memang dia hal yang terpisah saja, Bu? Ini saya taruh-taruh aja komunikasi pemasaran karena ada aja bersinggungan sedikit-sedikit kata-kata pemasaran. Karena kan komunikasi pemasaran yang pokoknya yang garis besarnya, maksudnya untuk program pemasaran itu kan program pemasarannya itu ada alat-alatnya kayak misalkan ada item-itemnya tuh kayak produk, ada harga jual itu. Jadi kan masuk komunikasi pemasaran. Dan juga untuk judul ini kan usaha bisnis ya, maksudnya jualan kayak gitu kan. Itu kan pemasaran, penjualan, gimana cara kita menginformasikan kepada pelanggan produk kita atau jasa kita gitu. Itu tertuang nggak di sini? Nggak ada buat di sini. Jadi gimana orang memahaminya ini? Oh iya, ada relevansi antara komunikasi pemasaran dan bauran pemasaran. Kemudian kalau saya tanya lagi, judulnya strategi bauran pemasaran. Di sini ada strategi bauran pemasaran. Bauran pemasarannya, bauran pemasaran. Terus strateginya di mana? Apa dia sekedar hiasan saja di judul? Kenapa dia hilang? Saya bahasnya di lengkapnya di hasil penelitiannya. Misalnya kayak produk, kayak mana cara saya 7P itu. Lebih jelasnya di bab 4-nya.
soal kayak produk-produknya gitu. Itu bauran pemasaran. Sudah kamu jelasin di halaman 9. Ngobrol cuma kayak pengertian apa itu aja. Oke, dua ada dia. Lalu hilang dia di bab 2, muncul lagi dia di bab 4. Kenapa? Mau phone a friend atau 50-50 mungkin? Tahu nggak sih itu? Nggak tahu ya kuis itu ya? Oh enggak ya. Beda. 5 beda tahun. Ya udahlah. Jadi bagaimana? Kamu kan harus mempertanggungjawabkan apa yang kamu buat ini. Udah dibuat ini udah Bagus-bagus. berbulan-bulan. Mempertahankannya bagaimana, disinilah dilihat di sidang. Saya sih nggak yang koreksi ada saya tandain yang ya teks-teksnya banyak lah yang tipu-tipu tuh, skip nanti kamu buka sendiri. Tapi ini bagian ke pengujiannya, karena kalau lihat sebetulnya di pembahasannya sudah oke penjabarannya, tapi paham nggak sebetulnya, itu kan yang penting. Tulisan mungkin lupa buat tulisan strateginya. Jadi kata dari si Jerome ini sebetulnya dia bauran pemasaran atau strategi bauran pemasaran? Bauran pemasaran. Jadi boleh dia strategi bauran, kamu nambah nih. Kamu nambah sendiri kata strategi bauran pemasaran. Ini kurang-kurang kiban. Iya. Nambah aja supaya bagus aja kalimatnya. Bisa dijawab? Jadi hal yang terpisah, strategi bauran pemasaran, bauran. Gimana kamu bahas strategi? Strategi komunikasi yang kamu bahas. Konsep strategi halaman 7 strategi pemasaran. Nah, konsep strategi terpisah deh. Jadi sebetulnya saya tadi nggak bahas ini konsepnya. Jadi bauran pemasaran berbeda dengan strategi bauran pemasaran. Bagaimana? Karena strateginya belakang nih, di belakang. Jadi karena di awal kamu bilang enggak, dia itu strategi bauran pemasaran, kan? Ternyata bukan. Bauran pemasaran aja. Strategi saja. Strategi kamu pakai strategi siapa? Berarti ada 3 nanti. Strategi bauran pemasaran. Bagaimana? Ada komunikasi pemasaran. Ya kan? Kamu bahas komunikasi pemasaran, terus bauran pemasaran, lalu strategi. Gimana urutannya ini? Kalau lihat judul berarti kalau kamu bilang terpisah ya. Kalau kamu bilang terpisah antara strategi sama bauran pemasaran, berarti strategi dulu harusnya dibahas, baru bauran pemasaran. Komunikasi pemasarannya di mana letaknya dan fungsinya dalam skripsi ini? Itu karena komunikasi pemasaran itu awalnya kesimpulan tadi itu kayak garis besarnya gitu, karena kan bauran pemasarannya itu kayak anaknya maksudnya gitu. Tapi tadi saya tanya di mana benang merahnya bahwasanya itu anaknya dari komunikasi pemasaran juga nggak tahu, atau tidak ada referensinya. Bisa jawab atau saya skip lewat? Tidak terlihat komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasarannya ada Pak? Ada temanya.
Mana? Saya nggak banyak. Untuk yang tadi tipu-tipu sudah saya tandain. Hanya ada satu lagi aja. Itu bisa jawab atau tidak? Ini dengan mengetahui pengertian dasar pertama ini, halaman 18. Halaman 18. Ini Paragraf terakhir yang di garis kedua, dengan mengetahui pengertian dasar pertama ini pemasaran dapat mengembangkan kebutuhan berdasarkan konsep komunikasi pemasaran. Produk pemasaran itu masuk ke salah satu konsep produk pemasaran. Maksudnya produk pemasaran itu, produk pemasaran itu juga masuk ke salah satu konsep komunikasi pemasaran. Kan sudah dibuat dengan mengetahui pengertian dasar pertama ini, maksudnya dasar komunikasi pemasaran. Pemasaran dapat mengembangkan kebutuhan berdasarkan konsep komunikasi pemasaran dan juga meyakinkan konsumen tentang produk yang ditawarkan melalui komunikasi yang baik. mana sisi mananya dia? Mungkin kamu mau bilang ini benang merahnya Bu untuk masuk ke bauran. Di mana dia? Yang mananya? Ini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Yang terakhir, Yang hanya Yang paragraf terakhir. Oke. Salah satu hal yang terpenting diperhatikan dan dikaji oleh Tapi pemasar. yang dengan mengetahui pengertian dasar pertama ini, pemasar dapat mengembangkan kebutuhan berdasarkan konsep komunikasi pemasaran dan juga meyakinkan konsumen tentang produk yang ditawarkan. Apa itu? Apa dia supaya Ini kan, bisa berdasarkan ke bauran? konsep komunikasi pemasaran. Bauran pemasaran ini juga salah satu konsepnya dari komunikasi pemasaran tadi. Bauran pemasaran, konsep dari komunikasi pemasaran. Ya, daripada gumoh nanti. Saya tambahan satu di saran itu poinnya, kalau satu poin itu ya satu tema gitu, jangan digabung-gabung. Ini kamu mau bicara media sosial yang saran pertama, yang kemudian juga di sini SDM-nya ditingkatkan. Nah, poinnya yang harus berbeda lah. Jangan dalam satu poin ada banyak pokok pikiran di situ. Ini kamu mau bicara media sosialnya tapi SDM-nya juga ditingkatkan. Tambahkan menjadi poin lain saja. Oke, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Pak Ali. Terima kasih kepada Ibu Adina memberikan beberapa perhatian khusus terhadap kajian skripsi ini, bahwa untuk menelusuri semuanya itu harus ada keterkaitan antara satu item dengan item yang lain, tidak boleh terpisah. Jadi harus masuk di sana sesuai dengan tema dan rumusan masalah. Bila tidak, maka ini akan menjadi suatu hal yang nanti diraguin gitu ya. Maka untuk menghadapi hal demikian, mereka perlu betul-betul serius. Jadi tidak boleh dirubah-rubah, tidak boleh harus betul-betul ya. Enggak, tidak dijumpai hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan. Nah, ini khusus ya. Kemudian baik, pada selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Ade Moana untuk menyampaikan beberapa masukan. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Ali, Lucut, Siti sehat, Siti nomor atau Iza Di kampus Siti loh, di rumah Laiza. Laiza. Laiza, cantik Laiza. kampus Siti. Kalau Siti agak zaman, tapi keren sekarang udah. Bangsa Siti, Suami Siti. Siti semuanya ya. Siti Nurlaiza, udah teliti belum? Udah teliti? Cek teliti Ada nggak? kemarin ada diminta dari peserta. Berapa persen? Nggak tahu persennya. Maksudnya plagiatnya berapa itu? Iya, bukan hal, bukan Apa? juga. Pemiripan, Similarity. Kesamaan. Berapa persen? Kayaknya sampai 20. 20. Jurnal kayak mana terbuat? Jurnal ya? Buat. Ini dari seminar ke sidang ini berapa lama?
Tahun lagi. Enggak ah. 9 kan masih ingat. Seminar bulan 9 tahun kemarin. Bulan 9 tahun kemarin. 10, 11, 12, 1, Ini bulan 7? 3, 4, 5, 6. 10 menit. Perasaan baru ya. Iya, lama kali ya. Oh, Semha. Semha, Semha lima Semha, hari. berarti. Kamu masalahnya di mana kok selama itu? Saya nggak mau. Nggak mood. Ya, apa? Iya. Nggak mood. Oh, Kan padahal dekat. Kamu tinggal di mana? Di Tambun. Tambun dekat. Ambon kan dekat. Kenapa? Ditaksir sama abang ini. Nggak apa-apa Bu. Ada masalah dengan ini? Yang pembimbing ya. Nggak ada. Paling nggak ada Jangan sih. kali bermasalah ya. Nah, itu makanya baru kayak gitu kayak gini. Kalau kita tambah lagi apa nih, nanti tambah lagi waktunya, takut juga kita. Jadi gimana nih masalahnya kok lama kali? Sama yang punya? Yang punyanya juga susah dijumpai. Karena waktu sering pergi-pergi. Nggak ada. Ada. Masalah. Berarti internal. Masalah dari kamu sendiri. Masalah keluarga nggak ada. Nggak ada. Dari izin bentar. Ya. Soalnya lama sekali ini kan. Termasuk kategori aman ya. Lama. 10 satu semester ya lebih. Pun bukannya tempatnya jauh gitu kan. Bukannya sulit juga kan. Jadi apa yang didapatkan dari penelitian ini secara pribadi? Sudah Bu, maksudnya dalam konteks Dan ya kamu, menurut kamu, bagi kamu apa yang kamu dapatkan dari Penelitian. proses penelitian ini? mungkin saya lebih tahu tentang orang bermasalah, kayak mana seseorang menjalankan usaha bisnisnya gitu. Itu jadi manfaat nggak buat kamu ke depannya? Bisa. Bisa. Misalnya gimana? Jadi kalau misalnya kayak dari situ saya pengen buka usaha, biasanya udah ada dasarnya, walaupun belum ilmunya belum beda kali. Kalau secara komunikasi, kira-kira ada manfaatnya nggak? Untuk komunikasi permasalahan. Untuk ilmu komunikasi. Ada bukan orang masalah ini kan masuk ke ilmu komunikasi juga, cara kita menyampaikan pesan gimana kita menjual, cara kita tarik halayak tertarik dengan produk kita atau jasa kita. Jadi tadi benang merahnya pertanyaan jujur dengan orang pemasaran tadi itu kan dimana konteks komunikasinya memang tidak terlalu tergambarkan. Seharusnya kan tergambarkan di bagaimana cara mereka mengkomunikasikan produknya, ya kan? Bagaimana cara mereka mengkomunikasikan harganya, bagaimana cara mereka mengkomunikasikan tempatnya, ya kan? Komunikasi itu kan bukan cuma verbal juga kan, bukan dengan cara mereka halo-halo gitu kan ya, tapi bisa juga secara non-verbal, ya kan? Enggak juga secara langsung, bisa pakai media, ya kan? Komunikasi dalam pelayanannya, physical evidence tadi, misalnya dengan cara mereka mendekor, melayout, ya kan? Kenapa yang ini harus disini segala macam itu. Nah seperti itu juga sebenarnya cara mereka mengkomunikasikan produknya, tempatnya, ya kan? Dan itu sebaiknya lebih dalam lagi dikupas di sini. Boleh kalau misalnya kamu masih merasa itu perlu, kalau menurut saya sih perlu ya. Di bab 4 di hasil. Di bab 4 di hasil, ya kan? Karena tadi pertanyaan lucu ini komunikasi bukan, ya kan? Karena kita bicaranya soal plot ketiput tentang bauran itu, gitu ya kan? Keterkaitan antara bauran itu dengan komunikasi itu gimana ya? Di situ tadi gitu, bagaimana cara mereka mengkomunikasikan itu semua, gitu, ya. Terus menurut kamu kira-kira penelitian ini dengan kalau misalnya nih nanti ada yang nanya, Kak, saya mau teliti tentang ASB kopi lagi lah, atau gitu ya kan? Saya udah lihat skripsi Kak, kira-kira bagusnya tentang apa ya Kak? Boleh apa? Karena kan ASD itu juga orangnya ada buat produksi kopi sendiri. Mungkin
tapi orang lain beres. lebih ke Sedekah. kopinya. Nilai. Saya kan lebih ke coffee shopnya. Mungkin yang lain bisa So, lebih ke kopinya, produk kopinya khusus kopi. Kalau kopinya aja Bukan gitu. saudara. Saran kamu kalau ada penelitiannya Mana itu, ini kan penelitian kopi itu kan macam-macam ya. Iya. Bisa penelitian eksak, misalnya mereka mau meneliti unsur-unsur kopi yang dibuat dibakar dengan suhu berapa segala macam gitu kan ya. Atau mereka bisa meneliti dari bagaimana pengemasannya gitu kan ya. Tapi kan bulan ini banyak. Mungkin lebih kurang kayak Sedang gitu. juga kami. Tapi kita. Banyak selunjuk. Kamu nggak sebagai peneliti melihat penelitian ini gimana tuh? Shit. Kita mempertanggungjawabkan juga. Kok kalah? Sempurna. Ada kurang. Oke. Sudah Bu? Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Adi Moana yang sudah memberikan beberapa masukan yang soft masukan ya, sehingga ini bisa menginspirasi ya penulis untuk mempercepat langkahnya menyelesaikan ya. Bukan ini Pak Ali, bukan masukan itu. Ya, maksud artinya untuk menimbulkan suatu perubahan pada dirinya ya serius dan baik ya. Bahwa kita pahami bahwa komunikasi itu berbeda dengan pemasaran ya, tapi komunikasinya penting dan pemasaran itu bisa diduetkan. Ada tindakan komunikasi, ada komunikasi pemasaran, ada tindakan pemasaran, jadi bisa dipisah-pisahkan ya. Oke, baik Ibu Adi, nilainya sudah. Maka dari masukan nilai kita masukkan langsung kepada sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga yaitu rekomendasi dan keputusan bahwa Anda diterima atau tidak diterima, tidak lulus ya maksudnya. Maka dia mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, bismillahirrahmanirrahim, nilai yang masuk dari Ibu Dr. Adi Moana dan Ibu Cut Andina serta ini, maka Anda dinyatakan lulus ya. Jadi selamat kepada Gelarnya apa kali? ya, gelarnya Esos atau SAG? apa tuh? Mau gelarnya gelar apa? Esiko. Jadi dengan gelar kita beri gelar Siti Nurlaiza Esiko. Ya. Maka dengan segala kemampuan dan segala aktivitas dan segala etika, maka semuanya itu harus dijaga ya, pribadi, orang tua, kampus, berbicaranya tidak sama berbicara seperti dulu. Sekarang harus ada wibawa, harus ada yang perhatian khusus karena sekarang sudah berbeda. Kalau dulu tidak menyandang apa kita, sekarang sudah menyandang. Jadi semuanya itu harus sesuai dengan permintaan SIKOM itu. Kekurangan-kekurangan pribadi terus ditingkatkan, khususnya di media, khususnya di pemasaran, mungkin kajian kita pemasaran. Saya sebagai moderator pada hari ini, mohon maaf ya, terima kasih banyak. Selamat berjuang, tidak boleh berhenti, terus menggapai cita-cita yang diinginkan.
kami dosen dan seluruhnya itu memberikan terbaik. Ya, usahakan yang terbaik. Semoga akhirnya baik juga semuanya. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Adi Muana, Ibu Cut. Mungkin ada sambutan, nggak ada tambahan? Tidak ada ya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi